Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komputer Desain 2, yang mungkin kita akan berkonsentrasi di aplikasi software AutoCAD ya. Hanya untuk reminding saja, AutoCAD adalah, kalau artinya adalah Computer Aided Design atau drawing, jadi penggambaran yang dibantu oleh komputer secara otomatis, sehingga nanti diharapkan dalam mata kuliah komputer desain ini kalian bisa melakukan proses perancangan dan mewujudkan dalam bentuk gambar kerja. Selanjutnya saya akan memulai dengan rencana pembelajaran semester. Di sini kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai juga kalian memiliki sikap religius berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada juga capaian pengetahuan atau knowledge yang harus kalian penuhi ya, yaitu kalian harus menguasai beberapa pengertian dalam proses penggambaran dengan komputer desain di lingkup desain produk, khususnya di furniture dan kerajinan. Lalu kalian juga bisa memecahkan permasalahan secara metodologis dan prosedural dalam CAD ya, dalam AutoCAD. Pada saat kalian menemui satu permasalahan atau fenomena di lapangan, kalian dokumentasi, kalian survei, dan kalian bisa tuangkan dalam bentuk gambar. Lalu capaian pengetahuan yang ketiga, kalian harus mampu untuk memanfaatkan pengetahuan tentang AutoCAD. Jadi AutoCAD itu seperti apa, fungsinya untuk apa ya. Jadi semua yang berkaitan dengan pengetahuan tentang AutoCAD beserta tool-tool yang ada di dalamnya, kalian bisa kembangkan untuk keilmuan perancangan produk. Lalu secara umum kalian mampu mengaplikasikan CAD atau AutoCAD dalam bentuk gambar 2 atau 3D ya, yang mungkin sebelumnya di gambar 2D ini kalian pahami cukup lama ya, cukup intens di komputer desain 1. Lalu kalian juga bisa mengimplementasikan CAD sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, yang mungkin selama ini banyak perusahaan lowongan pekerjaannya adalah membutuhkan ahli yang bisa menguasai, salah satunya adalah software AutoCAD. Lalu yang terakhir dari keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan bidang kalian ya. Selanjutnya juga ada keterampilan khusus yang merupakan bagian dari kompetensi kalian ya. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, juga ada special skill yang harus kalian kuasai. Jadi kalian harus bisa mengenal secara tuntas dan bisa mengaplikasikan ke dalam bentuk gambar. Jenis, fungsi, dan tool-tool yang ada di dalam AutoCAD itu harus kalian kuasai, yang bisa dilakukan lewat menu tool, ada juga toolbar, juga ada command bar dalam melaksanakan perintah-perintah di dalam AutoCAD. Dan juga kalian bisa menggunakan tool yang tepat. Jadi draw itu untuk apa, solid editing, view, dan lain sebagainya itu tahu peruntukannya, dan kalian bisa praktekkan gitu ya. Jadi setelah kalian tahu, lalu kalian praktekkan, sehingga nanti munculnya adalah satu gambar yang memang bermutu dan menjawab kebutuhan dari industri. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini akan menjelaskan tentang organik, fungsi, dan tool di AutoCAD. Terus terampil menggunakan tool-tool yang ada di AutoCAD dan mampu mewujudkan dalam bentuk gambar-gambar kerja yang memang dibutuhkan dalam proses produksi. Mampu mengklasifikasi jenis tool, jadi ada yang 2D, ada yang 3D, ya, kalian harus bisa itu, dan akhirnya mampu mengembangkan penggunaan tool AutoCAD dalam penggambaran 3D yang nanti mungkin kita akan berbicara tentang produk juga dengan interiornya. Mata kuliah ini membentuk mahasiswa mampu menjelaskan
serta menggunakan AutoCAD dan menggambar produk dengan interior 3D yang akan dibantu oleh software AutoCAD, dan juga mampu mempresentasikannya dalam bentuk plotting ya, kalian mampu untuk plotting dan sesuai dengan kertas atau ukuran kertas yang ada di pasaran. Juga pastinya kalian juga bisa menyimpan dalam bentuk soft copy. Ini ada rincian kegiatan perkuliahan. Yang pertama ada kurang lebih 14 ya, 4 kali pertemuan, plus 1 untuk UTS dan 1 untuk UAS. Yang pertama pastinya kita akan berbicara tentang AutoCAD 2007. Mungkin kalian bisa lihat di dalam komputer yang ada di lab kita. Yang tersedia adalah AutoCAD 2007, tetapi tidak menutup kemungkinan karena perkembangan teknologi sangat cepat, banyak versi terbaru, tetapi itu tidak mengurangi fungsi dan manfaat dari AutoCAD 2007. Mungkin untuk versi yang sekarang ada beberapa pengembangan, tapi lebih ke arah modeling dan mempercantik dari material yang. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu menggambar 3D. Ini saya arahkan lebih ke arah produk ya. Jadi ada menggambar 3D berupa meja dan kursi. Di sini kalian bisa mengaplikasikan tool beberapa, ada modify, ada mungkin kalian bisa mengulang kembali dari mata kuliah Computer Design 1, refresh lagi beberapa tool yang sesuai dengan kebutuhan dalam perancangan dan penggambaran meja dan kursi. Lalu selanjutnya kalian mampu menggambar bentuk komponen dan sambungan dari meja dan kursi tersebut, dan juga secara detail bentuk exploded, berapa komponen yang ada di dalam produk tersebut harus kalian jelaskan secara rinci dan detail lewat presentasi gambar yang kalian buat. Lalu terakhir sebelum kita menuju ke UTS, kalian bisa plotting ya, kalian bisa plotting ke dalam gambar atau kertas gambar. Nah, dalam hal ini saya arahkan ke kertas gambar kertas A3 ya, kertas A3. Nah, model pembelajaran dan kegiatan yang kita lakukan yaitu pastinya ada diskusi, karena di dalam proses perancangan itu mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kalian ketahui, dan karena ini 3 SKS kita lebih banyak ke arah praktikum ya, jadi kita langsung menuju ke komputer, lalu kita praktek dan langsung mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan saya share. Selanjutnya kita UTS, tidak jauh dari apa yang saya berikan dan kita pelajari bersama selama kurang lebih 6 kali pertemuan. Lalu setelah UTS kita akan lebih ke arah interaksi antara produk dan ruangan ya. Jadi yang pertama, bagaimana kalian membuat produk, meja kursi yang kalian buat itu ditaruh di dalam satu ruangan. Lalu pertemuan berikutnya ini yang nanti akan saya terangkan di dalam pembelajaran kelas, yaitu mahasiswa mampu menggambar desain kitchen set. Ini di minggu ke-11 dan 12. Kalian akan lebih mengenal bagaimana dalam proses perancangan kitchen set. Lalu ini adalah tugas project based learning ya, kalian harus melakukan dokumentasi dan survei ke lokasi. Dalam hal ini mungkin tidak jauh, kalian datang ke kitchen atau ruangan yang kalian sudah miliki. Nah, di situ nanti kalian bisa kembangkan apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, nanti kalian kembangkan dengan beberapa referensi yang dari IKEA ya, dari dekor rumah, dalam styling atau bentuk yang sesuai dengan jenis ruangan kalian, apakah
I, apakah L, apakah U, nanti kalian bisa lebih terampil dalam pengembangan dan proses pengembangan penggambaran untuk desain kitchen set. Lalu selanjutnya di 13-14 kita lebih ke arah ke desain display pameran, bagaimana kalian bisa membuat satu tema, membuat stand atau booth di dalam pameran yang merupakan salah satu mata kuliah lain yang nanti akan saling berkolaborasi ya. Jadi hasil dari pertemuan 13 dan 14 ini akan mampu membantu kalian dalam mengikuti mata kuliah pameran. Itu dan yang terakhir di pertemuan ke-15 kalian mampu lebih menggunakan plotting ya, lebih terbiasa dengan mengenal perintah plotting, mencetak gambar sesuai dengan ukuran apakah A1, A2, A3, A4 yang mungkin kalau di dalam dunia industri mungkin lebih cepat dengan kertas A4. Dan terakhir yaitu UAS. Berkaitan dengan referensi nanti kalian akan saya berikan, ada by online dan kalian bisa ke perpustakaan. Di sini ada 4, ada menggambar tingkat mayat dengan AutoCAD, dan pedoman gambar kerja RobitCop dan AutoCAD 2012 3D Max untuk desain interior. Kalian bisa ke perpustakaan, dan yang untuk tutorial book AutoCAD 2018 ini nanti saya akan bagi secara online. Nah, ini ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan ya. Ini tugas mahasiswa dan penilaian, ini berdasarkan dari beberapa pertemuan, sehingga di sini terlihat untuk satu kalian lebih mengenal tentang menggambar dengan AutoCAD untuk gambar 3D dan lebih ke arah ruangan ya, kombinasi antara produk dan ruangan. Lalu selanjutnya menggambar meja kursi, ini ada dua kali pertemuan. Nah, nanti akan kalian bisa lihat di project based learning ya, di sini dari beberapa produk yang ada di rumah kalian, atau mungkin kalian di beberapa mata kuliah lain kalian bisa kembangkan lagi di proses penggambaran di pertemuan 2 dan 3. Lalu pertemuan 45 lebih detail lagi bagaimana kalian bisa menangkap, menceritakan atau membreakdown dari komponen-komponen dan sambungan yang ada di dalam produk yang kalian gambar ya. Nah, bobot penilaiannya terdiri dari ada 5 komponen. Ada presensi pastinya ya, karena sekarang mungkin ada aturan kalau 70% kalian tidak bisa masuk ke UTS, dan ini menjadi satu kerugian. Jadi usahakan kalian bisa aktif dan bisa mengikuti mata kuliah ini dengan lancar dan tidak absen. Lalu selanjutnya nilai harian memiliki nilai yang cukup tinggi, 30% dari total keseluruhan. Ditambahkan dengan keaktifan bagaimana kalian menemui suatu masalah dan mungkin berkonsultasi ke saya untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya masing-masing 25% untuk UTS sama UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan RPS. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan kontrak kuliah yang akan diwakili oleh ketua kelas dari kelas komputer desain 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam menjalankan mata kuliah komputer desain 2 ya. Yang selanjutnya untuk mereview sedikit bahwa dalam kegiatan pembelajaran di project based learning ini kita akan mempelajari bagaimana kalian bisa melaksanakan pembelajaran berdasarkan dari studi kasus yang kalian akan temui.
lalu kalian bisa menerjemahkan kegiatan dokumentasi yang bisa kalian lakukan. Nah, sebelum itu, sebelum kalian akan laksanakan itu kan kita akan belajar ya, kita akan melihat materi yang saya akan berikan pada pagi hari ini. Satu kata yang pernah dulu saya sampaikan untuk menjadi sukses, untuk membangkitkan motivasi kalian ya, no pain no gain. Jadi dalam melaksanakan kegiatan project based learning ini, kalian harus ya tidak hanya mengikuti atau melakukan sesuatu yang biasa, tapi kalian harus bekerja keras, berpikir keras untuk bisa menghasilkan satu proyek yang memang luar biasa yang nanti akan kalian jadikan acuan dalam karir dan pekerjaan kalian. Nah, kalau kita melihat di sini project based learning, ini kita akan tidak jauh dari produk interior yaitu kitchen. Jadi your kitchen the way you want it to be. Jadi dapurmu bagaimana kamu akan menjadi kan? Nah di sini sekilas kalian bisa melihat dapur atau kitchen set yang menjadi salah satu bagian di dalam ruang di dalam sebuah rumah. Kira-kira yang terlintas di dalam benak kalian apa nih dari gambar yang saya tunjukkan? Ada yang bisa punya gambaran, apakah dari materialnya, apakah dari bentuknya, apakah dari stylingnya? Kira-kira ada bebas saja kalian, tidak harus benar kan gitu. Kalian coba ekspresikan persepsi yang kalian lihat di dalam gambar yang saya tampilkan di dalam skrip. Silakan, nggak apa-apa, salah dan masalah gitu. Udah. Hah? Materialnya pakai kayu ya. Terus natural, look natural ya. Apalagi modern, karena mungkin tidak ada ukirannya gitu ya. Kenapa kok modern? Menurut kamu? Itu nggak pakai kompor yang biasa, ya. Oke, jadi penggunaan alatnya itu tidak yang pakai kompor gas itu ya, yang mungkin agak tebal, dia flat ya, jadi untuk kompornya flat. Oke, terima kasih atas persepsinya. Jadi semuanya benar ya. Jadi itu akan menjadi salah satu untuk bentuk U ya. Ada bentuk U, ada bentuk U. Mungkin kalau untuk U ini untuk space yang lebih luas ya, lebih besar. Dan biasanya rumahnya besar juga. Kalau untuk yang bentuk I atau bentuk L itu ya rumah-rumah standar ya. Mungkin dengan rumah-rumah yang sederhana itu bisa kita rancang produk kitchen set. Lalu yang terakhir ada island. Jadi mungkin ini lebih elegan juga. Jadi mungkin di sini disetting sebuah kayak bar gitu ya. Jadi kayak dimasak langsung kayak di film-film itu, ada langsung kayak dilempar ke atas gitu ya. Ya kayak di film di Cina itu ada yang sampai apinya sampai ke atas gitu ya. Nah, dengan model ini kayak demo. Jadi mungkin seperti kayak demo nih, kayak di beberapa program TV ya. Sebebas mungkin gitu ya. Sehingga ruang untuk kaki harus kita berikan. Jadi ada ruang antara
65 sampai 10 cm untuk bagian bawah dari sebuah rancangan kitchen set. Lalu kita lihat di sini ketinggiannya. Mungkin kalau saya bisa ini mungkin standar meja ya. Jadi tangan kita tidak terlalu muluk-muluk dalam melakukan proses perancangan. Kita melihat kesuburan, melihat ukuran kita sendiri. Dan kalian pada saat mau melakukan pengukuran tersebut juga harus lihat itu orang Londo, apa orang Jawa gitu, orang luar atau orang Asia atau karena akan berpengaruh. Dan itu tidak terlalu jauh antara 5 cm, 2 cm sampai 5 cm. Kalau saya seorang Indonesia mungkin agak sedikit tinggi, 175, ya 175 tinggi saya. Nah ini seperti ini aja. Jadi mungkin kita pada saat melakukan proses memasak, otomatis kan tidak ada yang ini ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi. Kalau gini kan mungkin akan artinya pada saat itu sama, ya otomatis tertata-tata sirahnya. Kepala kita nanti akan terbentur kan. Sehingga mungkin antara untuk bagian atasnya itu antara 40 sampai 35 sampai 40 cm ya untuk lebarnya, sehingga ada ruang tangan kita untuk mengambil barang-barang yang kita simpan, lalu juga tidak membahayakan kepala kita pada saat melakukan proses mungkin ngambil sesuatu gitu ya. Mengapa bagian atas itu lebih kecil ya ukurannya yang dibandingkan dengan bagian bawah, sesuai dengan apa yang kalian proseskan. Di sini ada beberapa jenis, mungkin ada harganya sekalian nih, ada beberapa meter, bisa menjadi pilihan kalian. Ada beberapa jenis yang apakah kitchen set Japandi natural yang mungkin tadi dikatakan kalian ya, ada Japandi klasik, ada Japandi modern, ada industrial. Nah, nanti kalian bisa pilih di sini. Jadi ini menjadi referensi kalian untuk melaksanakan proses perancangan. Terus di dalam ambiennya ya ada beberapa refrigerator atau tempat penyimpanan yang kalian sesuaikan dengan bentuk desain yang kalian mau rancang. Nah ini di sini biasanya akan ada ukurannya ya. Ada 4 pintu. Nanti kalau kalian mau lihat di sini secara detail nanti bisa dilihat ukurannya. Nanti kalian bisa browsing sendiri untuk memastikan ukuran dan dimensi dari FDM atau tool-tool yang digunakan di dalam perancangan kalian. Lalu, nah ini karena kita ngomong tentang project based learning ya. Project based learning, jadi pembelajaran berdasarkan dari project. Nah, ini apa yang ada dalam pemikiran kalian melihat bentuk kitchen ini? Ini termasuk model kitchen apa nih? Iya, jadi wall single line ya, single line. Oke. Terus apa yang kalian lihat nih di sini? Kalian sebagai seorang desainer nih, kalian mau buat seperti apa? Apakah tetap seperti ini? Kalau tidak, kira-kira apa yang kalian harus lakukan? Nambahin pintu? Ya, jadi mungkin ini kan apa ya? Bahasa Jawanya apa? Kudo ya. Jadi wae kelihatan semua di sini kan. Ya. Jadi harusnya ada pintu ya untuk menutup supaya kelihatan rapi ya, kelihatan indah gitu. Apalagi? Oh ya, jadi ini kelihatannya kan baru cuma di bagian bawah ya, jadi perlu ada upper part-nya, bagian atasnya. Ada yang bisa nambahkan lagi? Gimana? Food preparation. Oh jadi, untuk tempat ini ya, tempat penyimpanan ya. Jadi pada saat kalian mau buat masak, harusnya ngambil sayur, ngambil itu kan lebih cepat. Kalau di sini kan memang tidak ada, jadi mungkin boleh iring masuk pasar bisa kan gitu ya. Jadi harus ngeleh kalau masalah, sehingga memang perlu ada proses penyimpanan sebelum melakukan proses. Nah ini ada beberapa kasus ya.
ada studi kasus yang bisa kalian ini termasuk yang simpel tapi bentuknya L. Nah ini menjadi ini salah satu dari klien saya dan saya hanya menambahkan bagian atas dan mendesain untuk membuat frame kerangka beserta dengan pintu dan lacinya. Jadi kemungkinan untuk laci sama pintunya bisa terbantu dari ini. Lalu, nah ini jadi di akhir kelas ini tugas kalian adalah melakukan studi kasus dari masing-masing kitchen set yang kalian miliki ya. Jadi pasti kalian punya ya kitchen set ya. Punya mana? Iya. Kalau bagi Allah. Jadinya harus harus kalau nggak ada kitchen set karena nggak masak kan nggak bisa masak. Maksud jajan terus kan. Sehingga eksistensi dan keberadaan kitchen set itu menjadi sangat penting ya. Jadi tugas kalian adalah di dalam pertemuan ini untuk kalian temui untuk kalian kerjakan di minggu depan adalah melakukan studi kasus ya, melakukan studi kasus dari kitchen set yang kalian miliki. Caranya adalah yang pertama adalah kalian melakukan dokumentasi ya, dokumentasi difoto dulu. Lalu kalian yang kedua adalah diukur, melakukan pengukuran, jadi didokumentasi semua. Ketoknya tampak bagus apa enggak nih, kan gitu. Lalu setelah melakukan proses dokumentasi, yang harus kalian lakukan adalah melakukan pengukuran kalian. Kalau memang sudah ada, kalian kembangkan, ya, kalian pengembangan dari kitchen set yang kalian miliki dengan pengembangan mungkin bentuk yang lain. Tadi sudah saya sampaikan ada banyak sumber referensi yang kalian bisa lihat yang jadikan acuan untuk mematangkan konsep kalian. Yang kedua jadi ini ada beberapa level ya, ada A, ada B, ada C di sini, ada D ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, kalian ukur, kalian nanti dengan menggunakan meteran kalian masukkan di situ, lalu kalian masukkan ukuran existing yang kalian dapatkan, gitu ya. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan dalam project based learning ini untuk tahap awal dari beberapa paparan yang saya sampaikan dan tugas yang akan kalian kerjakan ya di pertemuan berikutnya. Jika ada kesulitan atau mungkin masih ganjel, ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Jadi dari apa yang saya sampaikan itu nanti kalau memang itu nanti bisa kalian masukkan. Saya sudah berikan tugasnya di e-learning ya. Di e-learning sudah ada, nanti kalian bisa pelajari dan mungkin bisa konsul dengan saya mungkin by WA untuk kalau memang masih ada kesulitan. Mungkin saat ini mungkin belum ada, tapi nanti pada saat proses di dalam riset dan dokumentasi nanti ada, silakan Bapak untuk bertanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih bagi kalian dalam komputer desain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.